Tidak, jangan potong di sini. Ini bahan moksi tua. Dibeli seharga 2 juta. Kulitnya penuh retakan mati. Kalau salah potong, isinya hancur semua. Kita kerja setahun sia-sia. Cepat panggil Shen Guodong. Pak Shen, apa bisa dipotong dari sini? Tidak bisa. Potong miring 15 derajat dari sini. Masuk 3 cm. Langsung hentikan mesin. Ganti dengan pengamplasan manual. Pak Tua Shen, ini adalah bagian terakhir dari retakan mati. Bagaimana kalau di bawahnya ada asap hitam? Dengarkan saya, potong. Keluar giok es kembang. Hebat, Pak Tua Shen. Tepat menghindari retakan kotor di dalamnya. Kalau dipotong seperti yang saya mau, bahan ini langsung jadi sisaan untuk manik-manik. Bahan ini setidaknya bisa menghasilkan 10 gelang giok es kualitas tinggi. Tahun ini bos bakal untung besar. Pembagian keuntungan Pak Tua Shen kali ini setidaknya bisa dapat segini, kan? 10 tahun lalu, saya di gunung menyelamatkan seorang kakek bernama Gu Xuanhui. Saya dihadang perampok di jalan. Untung kamu menyelamatkan saya. Bukan apa-apa. Anda tidak perlu sungkan. Untuk membalas budi karena telah menyelamatkan hidupku, aku akan mewariskan mata emas padamu. Mata emas? Betul. Sejak saat itu, mataku berubah. Bisa melihat tembus pandang. Tadi pakai mata emas, menguras banyak energiku. Pak Shen, Anda pasti lelah. Istirahat dulu. Aku dan Xiao Ge harus ke gudang sebentar. Tidur saat jam kerja, potong 500. Suehai. Aku tadi cuma bantu Xiao Su atur posisi pisau. Jangan banyak alasan. Bengkel ini punya aturan. Kalau kamu terus-terusan sok tua, bagaimana para pekerja bisa diatur? Kalau bukan karena aku menampungmu, seorang pekerja tua yang sudah pensiun sepertimu, mana bisa dapat gaji 5.000 sebulan? Paman kedua, matamu itu mata dewa. Tolong aku. Kalau untung, aku kasih kamu 30%. Ambil ini. Ini bonus bagianmu tahun ini. Ini cuma 10.000. Angkanya salah. Tahun ini omzet bengkel 30 juta. Keuntungan bersih minimal 12 juta. Aku seharusnya dapat 3,6 juta. 30%, paman kedua. Otakmu rusak, ya? Kamu cuma tunjuk-tunjuk di sini. Gambar garis saja berani minta 30% keuntunganku. Padahal dulu, Kamu sendiri yang bilang? 10.000 saja kamu masih bilang sedikit. Kemarin sore kamu izin jemput cucu, dipotong 2.000. Tahun ini omzet bengkel 30 juta, keuntungan bersih setidaknya 12 juta. Aku seharusnya dapat 3,6 juta. 30%, paman kedua. Otakmu rusak, ya? Kamu cuma di sini tunjuk-tunjuk, gambar beberapa garis. Berani-beraninya minta 30% keuntunganku. Tapi dulu kamu sendiri yang bilang? Tanah ini milikku, mesin-mesin ini milikku, pesanan ini aku. Aku yang mati-matian mencarinya. Kamu pernah keluar modal sepeser pun? Betul, Shen Guodong, orang itu harus tahu diri. Baru buka mulut sudah minta jutaan, tidak takut lidahnya keseleo? Batu ini, kalau bukan karena potongan Shen Guodong tadi, kita sudah rugi 2 juta. Diam. Kalau tidak mau kerja, pergi sana semua. Pak Tua, aku menghormatimu, memanggilmu paman kedua. Kalau tidak kuhormati, kamu itu siapa, sih? Setelah tahun baru ada pesanan mendesak dari Yubao Xuan. Tanggal 4 kamu harus datang untuk menandai batu. Pekerja masuk tanggal 8. Apa yang kamu katakan di depanku waktu itu, semuanya bohong belaka. Ada kontraknya? Ada rekamannya? Omong kosong tanpa bukti. Mau lapor kemana kamu? Lagi pula, anakmu Shen Ziqiang, baru saja dipecat dari perusahaan besar, kan? Keluargamu, sekarang cuma mengandalkan gaji 5.000 yuan MU itu untuk bayar cicilan rumah. Berani melawanku? Memangnya kamu sanggup? 8.000 yuan ini, simpan saja untuk belikan tas sekretaris MU. Shen Suehai, mulai hari ini, aku berhenti. Berhenti? Hahaha. Kamu pikir setelah keluar dari sini, pabrik mana di kota Jiangcheng yang berani menerima orang tua 60 tahun sepertimu? Kalau berani, silakan keluar dari pintu ini. Nanti kalau kamu memohon padaku sambil berlutut, aku tidak akan memberimu sebutir nasi pun. Pak Shen, malam ini kita makan besar, yuk. Tas bermerek yang Bapak janji belikan untukku, jangan sampai ingkar janji, ya? Beli. Malam ini juga kita beli. Keserakahan manusia. Pada akhirnya adalah serigala yang tak pernah kenyang. 5.800, 3.200, 9.000. Sudah pulang?
Cuci tangan, ayo makan. Sayurnya sudah dihangatkan di panci. Di kartu masih ada 4.000. Nanti aku tidak akan ke tempat Swehai lagi. Maksudnya tidak pergi lagi? Lalu, bagaimana dengan pembagian 30% yang sudah disepakati? Kamu tidak mau bonus jutaan itu? Dia ingkar janji. Dia hanya memberi 8.000 dan memotong uang cuti untuk menjemput anak. Uang itu sudah kubuang ke mesin pemotong batu. Kamu gila, ya? Itu uang juga, loh. Ambil saja uangnya baru pergi. Kamu marah-marah karena 10.000 yuan. Cicilan rumah bulan depan mau dibayar pakai apa? Aku akan cari cara. Keponakanmu itu tidak tahu diri. Kamu juga keras kepala. Ini satu-satunya kartu asku untuk bangkit lagi. Ada apa dengan Zikiang? Pekerjaannya tidak lancar. Bu, aku di PHK. Di PHK? Di PHK? Padahal kamu manajer departemen desain, kan? Bukankah perusahaanmu bulan lalu baru saja mengambil proyek Yubao Xuan? Perusahaan kehabisan modal. Bos membubarkan seluruh departemen desain. Hanya menyisakan 2 magang yang punya koneksi. Kalau begitu, cari pekerjaan lain. Di usiaku sekarang, di industri ini, tidak mudah mencari pekerjaan. Sulit mencari pekerjaan. Di PHK ya sudah di PHK. Tidak apa-apa, mulai dari awal lagi. Kita masih punya tabungan 30.000 yuan di rumah. Hemat-hematlah, bisa bertahan 6 bulan. 30.000 yuan mau dipakai buat apa? UIW semester depan masuk SMP swasta. Biaya sekolahnya 12.000 yuan. Cicilan rumah Zikiang setiap bulan 6.500 yuan. Sekarang ayahmu juga sudah berhenti kerja. Pemasukan keluarga kita semua terputus. Ayah, kamu sudah keluar dari tempat Swehai? Dia benar-benar tidak memberimu bagian? 1 sen pun tidak. Zikiang, jangan panik. Langit tidak akan runtuh. Ayah, kamu tidak mengerti. Industri giok sekarang tidak sama seperti 10 tahun lalu. Hanya punya desain itu seperti kertas bekas. Tidak ada bahan bagus. Semuanya ada di lelang publik Myanmar dan di tangan beberapa distributor besar. Kita tidak bisa mendapatkan pasokan langsung. Sama sekali tidak bisa berkembang. Zikiang, kamu punya kontak Yubao Xuan, kan? Punya Yubao Xuan. Pak Lin pernah diam-diam memintaku membuat beberapa desain khusus. Tapi yang dia inginkan adalah giok tua kualitas super. Permukaan giok es. Bahan seperti ini sangat langka di pasaran. Aku sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Bahan biar ayah yang urus. Itu adalah inti giok hijau kaisar yang sangat langka. Zikiang, besok temani ayah ke pinggir kota. Kemana? Pabrik pengolahan batu kasar milik Yu Dagui. Pergi dan ambil alih pabriknya. Ayah gila, ya? Keluarga kita sekarang. Bahkan cicilan rumah bulan depan saja jadi masalah. Ayah mau pakai apa untuk mengambil alih pabrik itu? Apa mau menggadaikan rumah tua ini? Tidak perlu digadaikan. Yu Dagui hampir bangkrut. Di pabriknya, penuh dengan limbah yang tidak diinginkan orang lain. Limbah itu sampah di mata orang lain. Tapi di mataku, itu adalah emas murni. Baik, besok pagi aku akan mengantar ayah. Barang bagus. Kayu ini pasti puluhan ribu, ya? 600.000. Minta teman di Nanyang untuk mengirimnya kembali. Swehai, paman keduamu tadi waktu keluar dari pabrik, benar-benar tidak mengambil uang 8.000 itu? Dia merasa sedikit, lalu membanting meja dan pergi. Sudah 60 tahun, masih mengira dirinya adalah idola seperti dulu. Pengolahan giok sekarang menggunakan ukiran ultrasonik dan pemotongan CNC. Teknik lama itu sudah ketinggalan zaman. Memang benar begitu, tapi pesanan giok muka dari Yubao Xuan itu, persyaratannya sangat tinggi. Tidak boleh ada retakan sedikit pun di dalamnya. Tanpa mata paman keduamu itu, apa kamu bisa mengatasinya? Ayah terlalu kolot. Bulan lalu, aku baru saja mengimpor 3 unit alat pemindai gelombang mikro ultrasonik dari Jerman. Batu-batu itu datang, langsung dipindai pakai alat. Apa mesin bisa kalah dari mata manusia? Ya sudah kalau begitu. Tapi menurutku, memberi dia 10.000 itu sudah kebanyakan. 2.000 untuk biaya hidup saja sudah cukup. Paman keduamu bekerja di bengkel kita selama setengah tahun, makan minum semua dari pabrik. Tidak ada kontribusi apa-apa. Tidak bisa begitu. Kita harus jaga penampilan.
Paman kedua itu orangnya gengsi. Aku dengar si Shen Ziqiang itu, hari ini dipecat dari perusahaan desainnya. Dipecat? Itu kan perusahaan asing. Gajinya sebulan belasan sampai puluhan ribu. Memangnya kenapa kalau perusahaan asing? Manajer di atas 35 tahun, bisa dipecat begitu saja. Cicilan rumah Shen Ziqiang sebulan 6.500. Anaknya juga harus masuk sekolah swasta semester depan. Tabungan keluarga mereka tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Kalau begitu, keluarga paman kedua benar-benar akan bangkrut. Istri paman kedua, Chen Xiulan, selalu membual ke orang-orang, bilang anaknya itu pekerja kantoran kelas atas. Sekarang lihat saja, pekerja kantoran jadi pengangguran. Jadi, paman kedua tidak akan bertahan lama. Aku sudah memperhitungkannya. Paling lambat hari ketiga Imlek paman pasti datang sendiri bawa bingkisan minta-minta kerja lagi di bengkelku. Kalau dia datang mau ditindas bagaimana? Gaji turunin ke 4.000, komisi dihapus seperak pun nggak dapat. Kalau dia nggak mau banyak yang ngantri mau kerja, Ziqiang kena PHK. Paman nggak bisa cari nafkah lagi, mereka sekeluarga mau makan apa? Nah, gitu dong. Perlu dikasih pelajaran. Hari raya begini, berani-beraninya pasang muka masam. Bos Shen Pak Lin dari Yubao Xuan baru kirim pesan kiriman batu giok senilai 50 juta itu. Batu giok mentah sore hari ketiga Imlek sampai di gudang kita. Diantar ke gudang? Cepat sekali. Bukannya katanya hari ke-8? Katanya Pak Lin, barang ini mau dikirim ke lelang musim semi, waktunya mepet banget. Pak Lin juga pesan khusus di antara batu-batu ini ada beberapa batu pasir hitam muan, kulitnya tebal sekali, alat pemindai mungkin nggak bisa tembus. Harus Master Shen Guodong yang periksa sendiri, tentukan garis potongnya, baru bisa mulai kerja. Ini bukan main-main. Kalau barang senilai 50 juta ini sampai salah potong, bengkel kita nggak sanggup bayar ganti ruginya. Kenapa buru-buru? Aku telepon Ziqiang sekarang. Halo, Sui Hai. Kak Ziqiang, ku dengar kamu dipecat. Jangan marah, cuma manajer rendahan doang, kan? Nggak usah. Bengkelku kebetulan butuh manajer lobby. Kalau kamu mau datang, aku kasih gaji 5.000 sebulan. Gimana? Tapi ada syaratnya. Paman kedua lagi ngambek sama aku di malam tahun baru. Ini nggak pantas, kan? Kamu bujuk paman kedua. Sore ini ada barang senilai 50 juta yang harus diproses. Datang ke pabrik jam 2 tepat untuk mengawasinya. Selama dia mengawasi barang ini dengan baik, pekerjaanmu aman. Shen Sui Hai. Kamu telepon di malam tahun baru Imlek. Cuma buat bilang ini? Kak Ziqiang, aku ini kasih jalan keluar buat keluargamu. Jangan lupa cicilan rumahmu bulan depan. Kalau paman kedua sampai marah-marah dan merusak bisnisku di lingkaran giok kota Jiangcheng, keluargamu benar-benar nggak akan punya tempat lagi. Nggak usah repot-repot. Nggak tahu diri. Gimana? Dimatikan. Paman kedua. Dasar keluarga miskin. Keras kepala sekali. Ayah, besok malam tahun baru Imlek. Suruh bibi dan tante datang ke rumah kita. Suruh mereka semua datang ke rumah kita. Sekalian ajak juga keluarga paman kedua. Mereka baru saja bertengkar dengan kita. Apa mereka mau datang? Kalau tidak datang, berarti tidak menghormati orang tua. Aku akan mempermalukannya di depan seluruh keluarga. Aku akan mempermalukannya. Lihat saja sampai kapan dia bisa bertahan. Demi harga dirinya yang menyedihkan itu. Tidak punya 150.000 yuan saja. Kenapa kau bicara soal mengambil alih pabrik? Pak Yu. Kau tahu sendiri bagaimana pasar pengolahan giok di kota Jiangcheng sekarang. Kau juga tahu. Tanpa bahan bagus, pabrikmu ini akan jadi besi tua, mau dijual ke siapapun. Besi tua juga ada harganya, kan? Aku masih punya utang 2 juta yuan di luar sana. Bank terus menagih. Tanpa uang tunai, tidak ada negosiasi. Apa ini? Itu bukan hitam. Itu hijau yang sangat pekat. Hijau murni dan bersih, tanpa sedikit pun serat putih. Apalagi retakan. Giok tinta tua kualitas tinggi. Giok tinta, di bawah cahaya terang, akan menunjukkan warna hijau giok yang memikat. Ini adalah barang langka yang paling dicari para istri konglomerat 2 tahun terakhir. Segede ini. Setidaknya bisa jadi 3 liontin tebal dan besar. 5 potongan. Perkiraan konservatif, harga pasar 3 juta ke atas. Dagui, di tempatmu ini, ada satu batu yang bisa menyelamatkanmu. Pak Tua Shen, jangan ngomong yang aneh-aneh, deh. Kalau ada harta karun di sini, masa gue nggak tahu sendiri? Berani taruhan? Pakai saja batu sisa moan itu. Aku yang potong. Taruhannya gimana? Kalau aku salah potong, aku suruh anakku jual rumah di kota. Kasih kamu 500.000 sebagai uang muka untuk sewa tempatmu ini. Ayah. Kalau berhasil, uang hasil penjualan batu ini cukup untuk melunasi utang-utangmu. Sebagai imbalannya,
Tempatmu ini dinilai 500.000 saham. Bergabung dengan perusahaan baru dan dapat 20% saham gratis. Aku bawa modal dan teknologi. Dalam 3 tahun, aku jamin kamu bangkit lagi. Aku nggak takut rugi, potong saja. Kalau memang bisa keluar giok, aku rela jadi apa saja untukmu. Pak Shen, bagian ini terlalu tipis, kan? Kalau mata gergaji terpeleset, seluruh batu bisa hancur. Potong saja, potong saja. Berhenti. Sudah berhenti. Belum terpotong sempurna. Giok es. Giok tinta es kualitas tinggi. Kualitasnya ini setidaknya 3 juta. Kak Shen, matamu ini seperti dewa. Bisakah kita tanda tangan kontrak sekarang? Lau Yu. Ini bahan moan. Giok tinta es kualitas tinggi. Dasarnya bersih, tidak ada kotoran. Lau Yu, kamu beruntung. Dari mana bahan ini didapat? Dipilih oleh Master Shen. 1 potong langsung jadi. Master Shen Guodong. Kenapa Anda di sini? Shen Suihai bilang, Anda sudah pensiun dan di rumah menjaga cucu. Anda sudah keluar dari bengkel Suihai? Sekarang, saya adalah mitra teknis pabrik ini. Master Shen, bahan ini memang bagus. Tapi saya punya pesanan mendesak. Saya butuh 10 mata cincin giok tinta kualitas tinggi. Untuk lelang pembukaan Yubao Xuan. Akurasi yang dibutuhkan adalah tingkat mikron. Tidak boleh ada serat putih atau retakan internal sedikit pun. Pesanan ini awalnya saya berikan ke bengkel Suihai. Tapi sampel yang mereka kirim kemarin, di bawah mikroskop, semuanya retak tersembunyi. Sama sekali tidak memenuhi standar Yubao Xuan. Pak Lin, bengkel Suihai sekarang menggunakan deteksi getaran mesin. Sangat kaku. Ada retakan di bagian tengah batu. Mesin tidak akan bisa menghindarinya. Mesin tidak bisa, Master Shen. Tapi tangan manusia bisa. Giok tinta ini memang hijau pekat. Tapi di bawah kaca pembesar berkekuatan tinggi, sedikit saja serat kapas akan terlihat sangat besar. Dengan usia Anda sekarang, apakah mata Anda masih kuat? Yu Dagui memasang gerinda tangan. Gunakan amplas Intan 3000 grit. Anda harus hati-hati, ya. Selesai. Sempurna tanpa celah. Tidak ada serat kapas, tidak ada retakan. Bahkan transisi warna dasar yang paling sulit pun, berkat permukaan danau, hasilnya luar biasa. Keahlian Master Shen ini, tidak ada duanya di kota Jiangcheng. Ini hanya sampel. Pak Lin, apakah pesanan bisa ditandatangani? Tentu saja, harus ditandatangani. Kontrak yang awalnya untuk Shen Suihai, totalnya 5 juta. Pembayaran 20% setiap bulan. Jika Shen Guodong bisa mengawasi langsung, saya akan membuat kontrak baru. Totalnya saya naikkan jadi 6 juta. Dan uang muka 50%. Pesanan 6 juta, uang muka 50%, berarti 3 juta. Begitu uang ini masuk rekening, tidak hanya bisa melunasi utang Yu Dagui, bahkan bisa membeli 2 unit mesin ukir CNC terbaru. Dalam kontrak Pak Lin, harus ada 1 poin tambahan bahan baku harus disediakan oleh Yubao Xuan. Dan selama proses pengerjaan, orang-orang dari bengkel Shen Suihai tidak boleh ikut campur. Anak itu, Shen Suihai, sekarang bahkan tidak bisa memotong bahan dengan benar. Mana mungkin aku menyerahkan pesanan ini padanya? Kontraknya akan kususun sekarang juga. Bahan baku tiba pada hari ketiga Imlek, dan barang dikirim pada hari ke-10. Bisa. Bisa. Asal bahannya siap. Aku akan mengawasinya semalaman. Bagus. Shen Guodong, senang bekerja sama denganmu. 3 juta. Aku, Yu Dagui, hidup lagi. Paman keduamu masih belum menelpon hari ini. Para pekerja di bengkel sana semua ribut minta izin pulang untuk merayakan tahun baru. Tinggal seminggu lagi sampai tahun baru. Minta izin apa? Pesanan Yubao Xuan ini harus dikirim pada hari ke-10 Imlek.
Suruh mereka cepat mulai kerja. Tuan Zhang yang baru dipekerjakan di bengkel, pagi ini, memotong bahan senilai 300.000. Sekali potong, di dalamnya penuh retakan horizontal. Langsung gagal potong. Sekarang tidak ada yang berani memotong lagi. Dasar tidak berguna. Suruh dia pergi. Potong gajinya setengah bulan. Mana 2 penilai yang kita pekerjakan di pabrik? Suruh mereka tandai garis potongnya. Biarkan mereka memotong batunya. Para penilai sudah melihatnya sepanjang pagi, tapi mereka bilang tidak yakin. Batu pasir hitam Moan itu kulitnya terlalu tebal, alat ultrasonik tidak bisa menembusnya. Mereka bilang, dulu bahan seperti ini, selalu pamanmu yang menandai garis potongnya sendiri. Kalau orang lain yang menandai, takutnya salah potong. Pak Lin, Anda tenang saja, pesanan Anda sedang kami kerjakan lembur. Pak Shen, saya dengar, kemarin kalian salah potong bahan bagus? Anda dengar dari siapa? Barang saya yang 50 juta yuan itu, semuanya ada di gudang kalian. Saya peringatkan Anda, kalau sampai menunda lelang musim semi, Ganti rugi 3 kali lipat. Saya juga akan menuntut bengkel kalian. Mana mungkin? Kapan kami pernah terlambat? Anda tenang saja 100%. Orang tua itu berani-beraninya mematikan ponselnya. Ayo, kita cari dia di rumahnya. Bibi, paman mana? Suruh dia cepat kembali bekerja di bengkel. Pamanmu tidak ada di rumah. Tidak ada di rumah? Lalu ini mau mengantar makanan untuk siapa? Shen Ziqiang dipecat, paman juga berhenti kerja. Mereka berdua itu, jangan-jangan jadi kuli bangunan di proyek mana gitu. Padahal di bengkelku ini, pekerjaan enak kok nggak mau, malah cari susah. Kamu bilang ke paman kedua, kalau mau kembali kerja, boleh saja. Tapi kembalikan dulu uang komisi 8.000 yuan yang pernah kuberikan padanya. Kalau tidak, jangan harap bisa masuk bengkelku. Dasar keluarga rendahan. Ibu sudah datang? Ayah semalam benar-benar begadang semalaman, ya? setelah sibuk ini, pasti akan lebih baik. Pabrik ini, nantinya akan jadi milik kita sendiri. Capek sedikit tidak apa-apa. Kak Shen, Pak Lin datang khusus untuk menandatangani kontrak resmi. Keahlian Master Shen tidak perlu diragukan lagi. Benar-benar memenuhi persyaratan lelang kami. Kontraknya sudah saya bawa. Totalnya 6 juta yuan. Uang muka 50%, 3 juta yuan, sudah ditransfer ke rekening kalian. Lau Yu, Kirim beberapa pekerja ke bengkel Shen Suihai. Ambil semua bahan baku yang pernah kukirim ke sana. Shen Suihai sama sekali tidak punya keahlian untuk mengerjakan barang ini. Begitu kontraknya habis, kita akan langsung menuntutnya secara hukum. Suruh dia bayar denda 3 kali lipat. baik, Pak Lin. Saya akan segera urus. Shen Guodong, ini kan malam tahun baru Imlek. Kenapa kamu berpakaian begitu lusuh? Kata Suihai, beberapa hari ini kamu kerja serabutan di pinggir kota? Paman kedua memang keras kepala. Ini sudah tahun baru Imlek. Jangan keras kepala lagi. Setelah tahun baru, kembalilah bekerja di bengkelku. Aku akan menaikkan gajimu 1.000. Sebulan 6.000. Jangan tidak tahu diri lagi, ya. Shen Guodong, malam tahun baru Imlek cuma bawa beberapa kue gula batu. Bagaimanapun juga, kita ini saudara. Tidak usah malu. Kalau malu, kami pergi sekarang. Sudah. Shen Guodong, Suihai sedang bicara denganmu. Sebulan 6.000. Kamu mau kembali ke bengkel atau tidak? Aku tidak akan kembali. Sudah tua, tidak sanggup lagi. Paman kedua, orang harus realistis. Shen Ziqiang menganggur. Uang sekolah yuan-yuan semester depan 12.000, kan? Uang pensiunmu cukup untuk apa? Kak Ziqiang, bagaimana kalau kamu juga ikut aku? Bengkel butuh tukang angkut di bagian logistik. Sebulan 3.500. Lebih baik daripada menganggur di rumah. Ziqiang, Suihai ini memberimu kesempatan. Cepat berikan tanggapanmu. Tidak perlu. Aku sudah punya pekerjaan. Pekerjaan apa? Perusahaan mana? Yang mau mempekerjakanmu di usia 30-an, desainer yang dipecat ini. Pergi saja jadi tukang semir sepatu di pojok jalan. Pabrik Batu Dagui. Aku wakil manajer umum. Gaji 500.000 setahun. Ada bonus. Anak kedua. Apa kau mencuri bahan dari bengkel? Untuk dijual? Shen Suihai, jaga bicaramu. Kami jujur dan berintegritas. Tidak mencuri bahan. Dari mana kalian dapat 3 juta untuk uang muka? Pak Lin dari Yubao Xuan, hari ini mengambil semua bahan mentah. Katanya dialihkan ke pabrik Batu Dagui. Apa kalian yang bermain di belakang? Pak Lin butuh keahlian. Mesinmu tidak bisa memotong cincin yang dia inginkan. Omong kosong. Tanpa aku, kau di kota Jiangcheng hanya tukang angkut batu bara bau. Kau harus ikut aku kembali ke bengkel hari ini. Selesaikan garis potong bahan Moan itu, baru kau boleh pergi. Minggir. Aku tidak akan membiarkanmu, pekerja bau, sombong begitu. Satu jariku saja bisa menghancurkanmu. Makan malam ini memang tidak cocok untuk kami. Mulai sekarang, jalan kita masing-masing.
kita pisah jalan. Anakmu yang hebat itu, urus saja sendiri. Suruh dia pergi. Aku tidak percaya tanpa si tua bangka itu. Pabrikku tidak bisa jalan. Kembali ke pabrik. Bahan Pak Lin akan tiba besok pagi. Baik, Ayah. Berhasil. Kak Shen, toleransinya kurang dari 2 mikron. Pak Lin dari Yubao Xuan sudah datang untuk mengambil barang. Bagus. Ke-10 permukaannya lolos semua. Tuan Shen, keahlian Anda di kota Jiangcheng memang luar biasa. Ini sisa pembayaran 1 juta. Selain itu, Pesanan kelas atas pabrik batu dagui di masa depan. Semuanya akan ditangani oleh Yubao Xuan kami. Pak Lin, senang bekerja sama dengan Anda. Oh ya, soal Shen Suihai itu, hari ini sepertinya akan ramai. 2 hari lalu aku sudah menuntutnya. Hari ini tim hukum akan menyegel pabriknya. Shin Suihai, buka pintu. Bayar gaji kami, Shin Suihai. Buka pintu, bayar gaji kami. tahun baru sudah mau lewat. Ini sudah hari kelima Imlek. Kami tidak mau kerja lagi. Bayar komisi kami sebelum tahun baru. Berisik sekali. Suruh mereka pergi. Siapa yang berteriak-teriak? Bonus akhir tahun. Sepeser pun tidak ada. Shen Suihai. Kamu masih sempat-sempatnya memaki-maki di sini, Pak Shen. Ini adalah surat penetapan penyitaan aset dari pengadilan. Karena bengkel Anda telah melakukan pelanggaran kontrak yang serius dan tidak dapat menyediakan bahan baku asli yang telah disita sebelumnya, kami telah mengajukan permohonan penyitaan pragugatan. Semua rekening atas nama pabrik Anda, serta villa Anda di Jinshuiwan itu, mulai sekarang akan disita. Disita? Kalian tidak berhak menyita pabrikku. Bukan cuma telat beberapa hari pengiriman barang, kan? Pengiriman bahan senilai 50 juta yuan itu. Karena kalian salah potong 3 buah, menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Sesuai kontrak, ganti rugi 3 kali lipat, total denda pelanggaran kontrak adalah 15 juta yuan. Pak Shen, bersiaplah untuk menghadapi tuntutan hukum. Shin Suihai, pabrik mau disita? Bagaimana dengan uang hasil kerja keras kami? Uang hasil kerja keras kami bagaimana? Jangan biarkan dia kabur. Lepaskan aku. Aku punya uang. Aku masih punya villa. Villa Anda sudah disita. Perjanjian cerai sudah kutandatangani. Rumah dan mobil sudah disita. Biaya sekolah anak juga tidak bisa kau harapkan. Mulai sekarang anak ikut aku. Utang-utang tanggung sendiri. Liang Huan, dasar wanita. Kamu mau cerai denganku di saat seperti ini? Bayar uangnya atau tidak? Jangan harap bisa pergi hari ini. Paman, Berhenti. Kalian mau apa? Saya kakak dari Pak Shen, bos kalian. Adik kedua, keluar kamu. Kakak, Suihai, kenapa kalian jadi begini? adik ipar, tolonglah Suihai. Pabriknya bangkrut. Dia punya utang lebih dari 10 juta. Pengadilan akan menyita asetnya. Paman, aku salah. Aku ini serigala berbulu domba. Jangan sentuh ayahku. Paman, tolong aku. Asal paman mau kembali ke bengkel dan memotong bahan moan itu untukku. Aku akan memberimu setahun. 2 juta setahun. Aku akan memberimu setengah saham bengkel. Dia sudah benar-benar tamat. 2 juta, Shen Suihai? Rekeningmu saja sudah dibekukan pengadilan. Mau bayar gaji pakai uang arwah? Adik kedua, darah lebih kental dari air. Lo, Shen Guodong. Dia keponakan kandungmu yang kau besarkan sendiri. Sekarang kau sudah kaya, tega melihatnya jadi pengemis? Kakak, dulu saat aku berlutut di ruang tamumu, mengatakan Suihai tidak mau bayar utang, apa yang kau katakan? Katamu, tidak mudah bagi junior untuk memulai bisnis. Minta aku lebih pengertian. Katamu juga aku tidak tahu aturan. Omong kosong. Sekarang kita juga bicara aturan. Kalau kamu mau di sini, boleh saja. Tapi mulai dari awal. Kamu jadi muridku. Terima kasih, Paman. Aku akan belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak becus, sama saja, angkat kaki. Aku mengerti. Paman, aku pasti akan berubah. Berusaha keras. Zikiang. Bahan Pak Lin harus mulai diukir halus. Masuk. Ayo kerja. Paman, Bibi. Uang sekolah Liang Huan dan Xiao Chao semester depan, sudah diambil di bagian keuangan?
Kalau bukan karena paman yang dulu menerimaku sebagai penjaga gudang, kami bertiga sudah kelaparan. Itu karena kamu sendiri yang berusaha. Kerja keras, hidup akan lebih baik. Anak nakal ini seharian di bengkel. Gadis yang dikenalkan Pak Yu padamu, kenapa tidak kamu temui? Aku tidak punya waktu untuk kencan buta. Aku ingin meneliti ini. Bahan Moan ini aneh sekali. Pemindaian ultrasonik tidak menunjukkan retakan. Tapi aku selalu merasa dasarnya tidak benar. Coba kulihat. Kalau dipotong mengikuti jalur ultrasonik, bahan ini akan hancur berkeping-keping. Potong dari sini. Hindari pola gelap 3 mm di kiri. Kakek, mata kakek benar-benar lebih hebat dari mesin. Hahaha, bocah nakal. Belajar yang banyak, ya. Sudah, mesinnya biar kakek yang atur. Cepat sana kencan. Hehe, kalau begitu aku pergi. Kakek. Kakek tua ini, setelah pensiun malah lebih semangat dari sebelumnya. Lihatlah, inilah kerajaan yang dibangun oleh kakek tua pensiunan ini untuk anak cucu. Belum menemukan garis potongnya. Kakek, bahan ini aneh sekali. Permukaannya penuh lumut. Peta yang dipindai mesin sangat kacau. Aku tidak berani memotongnya. Ini mungkin terakhir kalinya aku menggunakan mata emas. Ini adalah giok hijau kaisar kaca alami. Ambil kapur. Potong miring 6 derajat dari sini, masuk 5 cm lalu hentikan mesin. Siap. Mata emasku akan meninggalkanku. Untungnya, keluarga ini sudah aman. Pak tua, minum sup. Siulan, kamu sudah banyak berjuang bersamaku. Ayah, ada apa denganmu? Hidup kita ini sudah berharga. Tuan ini, namanya Gao Wang. Dia seorang doktor ilmu material lulusan luar negeri. Pendiri giok mikrokristalin teknologi baru. Air mata zaman sudah saatnya dihapus. Garis, mata dewa, yang dipromosikan Pavilion Tianyan, hanyalah metafisika berdasarkan pengalaman. Di hadapan pemindaian tomografi 15,8 mega, retakan mikro apapun di dalam batu mentah, hanyalah serangkaian koordinat 3 dimensi. Anak ini mengincar kita. Di belakangnya ada dukungan dari konglomerat besar provinsi. Dia ingin menggunakan aliran teknologi untuk benar-benar menghancurkan kredibilitas merek kita. Ayah, mata kakek akhir-akhir ini buram saat melihat. Hari ini dia tidak bisa datang. Kamu yang maju. Kamu sudah 5 tahun ikut kakekmu. Teknik ukir dan kepekaanmu sudah sempurna. Hari ini kita tidak boleh mundur. Tuan Muda Shen, beranikah Anda bertanding sekarang juga? 5 batu mentah tertutup, semuanya kulit pasir hitam Moan. Mesinku hanya butuh 5 menit untuk mengeluarkan gambar. Kamu pakai tangan meraba, pakai mata melihat. Butuh berapa lama? Tidak butuh lama. Saat mesin selesai menggambar, aku sudah selesai memotong. Berani juga. Batu itu hidup. Suara menyebar di tempat yang retak. Suara lengket di tempat yang berserat. Potong di sini, nomor 1. Menarik juga. Bagaimana dengan nomor 2? Nomor 2 memiliki inklusi besar di dalamnya. Mesin saya tidak menyarankan untuk memotongnya.
Nomor 2 tidak perlu dipotong. Di dalamnya ada pasir yang tercuci. Sudah lapuk dan kosong. Jika dipotong, isinya hanya lumpur. Pemindaian tomografi menunjukkan ada pembiasan kepadatan tinggi di tengah. Itu jelas kristal giok keras kualitas tinggi. Itu adalah timbal. Tambang tua Moan. Seringkali ada limbah tambang yang meresap. Mesin tidak bisa membedakan giok keras dan logam berat. Telinga manusia bisa. Masih ada 3 potong. Potongan ketiga memiliki retakan yang menembus bagian dalamnya. Alat saya menunjukkan bahwa jika dipotong, itu akan menjadi limbah. Bagaimana menurutmu? Suhu di kedalaman retakan 0,5 derajat lebih rendah dari permukaan. Karena ada pelapukan air tanah di dalamnya. Lapisan pasir kuarsa yang tertinggal. Dr. Gao, alatmu hanya melihat retakan. Tapi tidak melihat retakan itu. Sudah sembuh. Ini retakan mati. Dalam industri disebut bunga batu. Gunakan amplas intan untuk mengikis permukaannya. Di dalamnya adalah giok es ketan yang meleleh. Ini tidak mungkin. Struktur penyembuhan mikroskopis. Tomografi neutron juga. Hanya bisa mendeteksi perbedaan kepadatan. Tidak bisa menentukan ketangguhan. Karena mesin tidak punya suhu. Tuan Shen tua, Master Shen sudah datang. Anak muda, mesinmu bagus. Bisa melihat tulang. Tapi di bisnis giok ini, yang penting adalah dagingnya. Daging punya karakter, kalau dingin akan menyusut. Kalau panas akan mengembang. Sinar dingin mesin, yang menyapu itu mati. Tapi suhu tangan manusia, yang menempel itu hidup. Yongzi, 2 potong terakhir, kamu yang potong. Baik, kakek. Aku kalah. Pak Tua, Zikiang, hari ini pergi ke ibu kota provinsi untuk kontrak ekspor 300 juta itu. Anak itu sudah sukses, ya. Liang Huan mengelola gudang baru dengan sangat rapi. Xiao Chao, anak itu juga sudah diterima S2 tahun ini. Aku tahu. Kakek, aku baru saja mengukir liontin keselamatan. Tolong kakek raba, apakah dasarnya sudah menyatu? Sudah menyatu. Nanti tidak perlu mencari, kakek. Lihat, tanganmu sendiri adalah pengukur yang paling akurat. Aku mengerti. Kerajaan sudah kokoh. Warisan takkan padam.